Om Swastiastu. Kecunduk malih sareng titiang niki jero komang ring channel YouTube Jero Dasaran Alit. Malih pisan sukseme majeng ring semeton sareng sami sane sampun satya miar sayang konten-konten ring channel YouTube titiang puniki. Nggih. Pada video kali ini Tiang akan menjawab pertanyaan yang masuk via DM nggih, direct message ring Instagram, ring Facebook utawi komen ring YouTube. Akeh sanemtaken ring titiang niki boye je 1-2 orang, tapi kalau dikumpulkan dari dulu mungkin sudah ada lebih daripada ratusan orang kenten nggih. Niki yakti bener niki sudah banyak sekali, sehingga sampai akhirnya tiang nike merasa bahwa tiang jawab lewat video niki manten kenten. Kalau tiang jawab satu, kalau dumun tiang jawab nike satu persatu dijelaskan. Kalau ada yang bertanya tiang coba jelaskan sepengetahuan saya dan sepengalaman tiang kenten. Pertanyaannya sekali puniki, Jero tiang metaken hampir setiap hari atau tiang sering kali mengalami mimpi seperti misalnya mimpi nangkil ke pura, mimpi nyungsung utawi nyunggi sesunan kenten, lantur ngimpi kerauhan, ngimpi terbang, kemudian ngimpi mundut teteken hidup tare. Sekali punika nika nggak hanya sekali 2 kali tetapi sering sekali kenten. Napi sebenarnya maknanya kenten nggih, pertanyaannya sekali punika. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya juga, mereka bertanya apakah tiang nika seorang pengayah atau nantinya apakah tiang ngiring ataukah nantinya tiang melik. Sekali punika hampir banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya merembet sekali punika kenten nggih. Makin tiang jabarkan sepengetahuan tiang dan sepengalamannya tiang kenten nggih. Mimpi sekali punika nggih, mimpi apapun itu alangkah baiknya kalau kita tidak telan mentah-mentah sekali punika nggih. Kita tidak telan mentah-mentah ngimpi ke pura, kemudian ngipi ngayah, ngipi mundut teteken ida sesunan, kemudian kita asumsikan bahwa kedepannya saya akan menjadi seorang penekun spiritual sekali punika. Belum tentu niki nggih. Balik lagi niki, mimpi nika ada yang disebut dengan mimpi bunga tidur nggih. Mimpi nika juga ada yang seperti misalnya karena kita terlalu banyak pikiran ya, kita terlalu sering memikirkan hal-hal seperti itu sehingga otak kita bekerja terlalu keras dan akhirnya terbawa ke dalam alam bawah sadar, yaitu terbawa mimpi. Dan yang ketiga nika, mimpi sekali punika mungkin sebagai pertanda awal bahwa memang benar Anda nika sebagai seorang pengayah, sebagai seorang pengiring atau apapun itu enten. Nah, pengayah niki tidak harus menjadi sesuatu kan. Sesuatu nika seperti apa maksud yang niki? Pengayah nika nggak harus menjadi seorang pemangku, nggak harus menjadi seorang jero dasaran kenten nggih, sadek dan lain sebagainya. Tetapi pengayah di sini juga termasuk adalah seperti misalnya ayah-ayahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, ayah-ayahan yang tanpa dibayar kenten nggih, tanpa mendapatkan bayaran lebih dan dilakukan secara ikhlas kenten. Ini juga termasuk ayahan. Nah, sekali napi kenten. Sekali misalnya ayah-ayahan sebagai seorang juru pecalang, ayah-ayahan seperti seorang bendesa adat, ayah-ayahan seperti misalnya juru canang, juru banten sekali punika. Nika termasuk ayah-ayahan juga kenten. Nika termasuk pengayah juga. Nah, balik lagi ke topik. Terus apakah nanti tiang karena seringnya mimpi seperti nike, apa yang harus tiang lakukan? Terus apakah nanti tiang memang benar sebagai seorang pengayah?
Nggih. Niki harus ditelusuri lagi. Banyak sekali fenomena sekali punika sekali mangkin. Nggih. Terutama banyak yang ampura niki mengejar, istilahnya seperti mengejar bahwa dengan mimpi seperti itu, kemudian diyakini dalam dirinya, kemudian saya sering mimpi seperti ini, pasti nanti saya akan menjadi seperti ini, seperti nike. Pasti nanti saya akan menjadi seorang pengayah, seorang juru, seorang pemangku dan lain sebagainya nike. Sampunan dumun dibawa ke sana, nggih kenten. Oke. Kita balik dulu kepada diri kita sendiri. Apa yang terjadi dengan diri kita sendiri nike? Apakah mimpi tersebut karena memang pengaruh pikiran? Apakah mimpi tersebut memang erat kaitannya dengan spiritual? Kalaupun nanti mimpi tersebut erat kaitannya dengan spiritual, maksud yang di sini adalah sebuah pertanda yang nantinya Anda akan menjadi seorang pengayah apapun itu saya di sini maksudkan. Maka yang harus Anda lakukan adalah let it flow. Jadi mengalir saja. Nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu Anda itu dibuat seolah-olah dibesar-besarkan, kenten nggih, dibuat mendoktrin diri terlalu berlebihan, kesampunan. Karena apa? Karena nanti apabila memang mimpi tersebut nanti bermakna spiritual, bermakna bahwa itu adalah pertanda bahwa suatu saat nanti Anda akan menjadi seorang pengayah apapun itu, maka ke depannya nanti kita akan diberikan petunjuk lebih lanjut. Kemudian untuk menenangkan diri agar nanti kita tidak terlalu terbebani dengan mimpi, terbebani dengan perasaan yang terlalu berlebihan karena mimpi tersebut, terus apa yang dilakukan? Kita selalu memohon kepada beliau. Kita memohon kepada ide sesuna. Kita memohon kepada ide yang Batara Guru. Memohon apa? Memohon petunjuk. Dengan cara apa? Dengan cara meminta dan berdoa. Dengan cara seperti apa? Meminta aja. Kalau memang nanti saya dipilih menjadi seorang pengayah, dipilih menjadi seorang apapun itu, saya mohon, titiang mohon niki. Mangda dikasih petunjuk, dikasih jalan, dikasih pemargi, dikasih rahayu, rahajeng, mangda enteg bayu, enteg urip, kenten. Nika yang diminta. Dan prosesnya niki memang tidak kilat. Prosesnya niki memang lumayan panjang. Prosesnya itu memang lumayan panjang. Dan bahkan ada yang sampai mungkin mengorbankan sesuatu. Mengorbankan sesuatu ini maksudnya apa? Mungkin ada yang menjalani cobaan dalam hidupnya, rumah tangganya mungkin berantakan, kemudian juga sering dilanda sakit-sakitan dan lain sebagainya. Itu sebuah proses. Kemudian kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu, sering sakit, kemudian rumah tangga tidak rukun, percecokan dan lain sebagainya, jalan satu-satunya yang biasa dilakukan kita sebagai seorang umat Hindu adalah mepeluas, medasaran. Ini. Dan ketika kita mepeluas atau mendasaran, itu hasilnya itu jangan juga kita telan mentah-mentah. Dasaran A bilang A, dasaran B bilang C, dasaran C bilang D, dan lain sebagainya. Ini kan jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Tetap ambil niki sisi positifnya. Tetap kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Benar atau tidak. Misi asana lamun kenahan apiten. Kemudian tiang sarankan kalau misalnya mendasaran niki, jangan hanya di satu tempat, tetapi di beberapa tempat. Misalnya lebih daripada 3 atau 4 atau 5 tempat. Kalau misalnya hasilnya sama, dasaran A, B, C, D, E, F, dan lain sebagainya, ini hasilnya memang sama, kemungkinan memang Anda menjadi seorang pengayah dan diberikan pawisik atau diberikan petunjuk lewat mimpi-mimpi tersebut. Sekali penikah. Kemudian apa yang Anda lakukan setelah seperti itu? Nggak usah khawatir, nggak usah melakukan apa-apa sebenarnya. Nggak usah melakukan apa-apa, cukup mepekeling mapiuning. Mepekeling mapiuning di mana di berajan, ya, ring kemulan, ya, ring surya, nunas apa? Nunas tuntunan.
Nunaswara nugrahan ide. Mohonkan agar kalau memang nanti tiang benar sebagai seorang pengayah, makin tiang minta dibukakan jalan. Ician ti tiang pemargi, ician ti tiang ketenangan bayu, ician ti tiang ketenangan urip. Niki pinunaska pertama. Kemudian kalau memang nanti setelah berjalannya waktu, pasti nanti akan ada sesuatu lagi. Maksudnya ada petunjuk-petunjuk lagi. Di sanalah mulai melakukan proses pembersihan diri. Proses pembersihan diri yang mana maksudnya? Karena kita kan nggak tahu nanti kita menjadi seorang apa. Proses pembersihan diri seperti misalnya melukat dumun. Melukat dumun sekali punika kemudian dilanjutkan dengan api pawintenan Saraswati. Pawintenan Saraswati bukan bertujuan untuk nanti bahwa saya akan menjadi seorang juru, saya akan menjadi seorang dasaran, saya akan menjadi seorang pengayah, nanti saya akan menjadi seorang pemangku. Maka ketika setelah mau selesai mawinten Saraswati, berubah semuanya. Belum tentu. Pawintenan Saraswati itu hanyalah pawintenan dasar. Pawintenan dasar di sini adalah pawintenan untuk membersihkan diri. Jadi siapapun sebenarnya wajib melakukan pawintenan Saraswati. Untuk apa? Untuk membuka aura kita, untuk membuka taksu kita, untuk memohonkan kepada ide Sang Hyang Aji Saraswati agar memberikan tuntunan kepada kita, agar memberikan wahyunya kepada kita, memberikan pengidepati, pengasih-asih, dan pengening-ening kepada kita, membuka pikiran kita, agar kedepannya kita menjadi apapun itu kita mulai diberikan jalan. Kalau misalnya nanti menjadi seorang pengayah, mulai sekarang diberikan petunjuk, dibukakan pintu gerbangnya untuk mempelajari sesuatu. Maka pawintenan Saraswati itu adalah pawintenan awal untuk kita membuka jalan, untuk menjadi apapun ke depannya nanti. Sehingga dipermudah taksunya itu lewat wahyu-wahyu beliau, lewat pawisik-pawisik beliau, lewat klep-klep yang beliau berikan. Niki yang dilakukan. Jadi kalau memang kedepannya kita akan menjadi seorang pengayah dan lain sebagainya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah juga terlalu berlebihan, karena makin kan banyak orang yang istilahnya tiang katakan bahwa hal seperti itu dikejar, nggak tahu niki maksudnya dan tujuannya, napi tujuan utamanya. Kemudian banyak juga yang menghindar, tidak mau menjadi seorang pengayah. Nah, seperti nike. Kemudian hal seperti ini nike nggak harus dikejar, nggak harus dihindari, dijalani saja, ngeplow saja. Sehingga tiba waktunya nanti pasti akan terjawab semuanya. Pasti terjawab. Nggak usah ditakuti, nggak usah terlalu bereaksi yang berlebihan, nggak usah terlalu yang takut berlebihan, nggak usah juga yang happy atau bahagia yang berlebihan, bangga yang berlebihan, nggak usah, karena hal-hal semacam ini bisa disebut dengan cobaan atau gegodaan. Kalau kita tidak tekek membawa pendirian kita, kalau kita tidak tekek membawa taksu kita, itu bisa diambil lagi, bisa berubah 180 derajat nanti gitu. Berubah 180 derajat hasilnya nanti seperti ini. Seperti pengalaman tiang sendiri. Dulu tiang juga tidak tahu kalau saya nanti akhirnya menjadi seperti ini. Pengalamannya sama seperti yang Semeton tanyakan kepada tiang. Sama awalnya. Mimpi kerauhan lah, mimpi sering kepura lah, mimpi diajak nangkil sama Iden Alingsir. Kemudian ngipi ngurek, ngipi mundut sesuonan, mundut teteken, kemudian mimpi terbang dan lain sebagainya. Itu prosesnya lama sekali. Hampir dari SMP sampai saya bekerja sampai umur di atas 25-an masih prosesnya. Nah, akhirnya pada puncaknya dikasih cobaan lebih, dan pada saat mawinten Saraswati pun apakah saya akan diberikan ketenangan, saya akan diberikan cobaannya berhenti sampai sana? Belum. Nike baru tahap awal saja.
bahwa akan ada lagi sesuatu atau hal yang lebih daripada nike kenten. Oke, sehingga pada saat nike, pada saat hal itu datang nanti jalan satu-satunya seperti nike memperluas, bandingkan di satu tempat, 2 tempat, 3 tempat, 5 tempat. Kalau demun yang ring 5 tempat berbeda karena hasilnya sama, akhirnya pekeling mapiuning ring salah satu pura yang ada di sini dan hasilnya memang seperti ini, harus tiang jalani gitu. Itu pun prosesnya panjang. Nah, bagi semeton yang mempunyai pengalaman yang sama seperti yang tiang ceritakan, seperti yang ditanyakan sama semeton titiang yang nge-DM titiang iki, yang mimpi sekali yang tiang sebutkan jangan bereaksi yang berlebihan, kenten. Jangan juga membuat asumsi sendiri. Jadi yang dilakukan jalani saja. Jangan terlalu banyak dipikirkan, jangan terlalu dibesar-besarkan. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti semuanya akan terjawab gitu. Itulah sebuah proses. Ada yang memang nanti benar menjadi seorang pengayah atau pengiring, ada juga yang mimpi tersebut hanya sekedar bunga tidur, ataukah mimpi tersebut karena kita yang terlalu sering memikirkan hal-hal seperti itu sehingga terbawa ke alam bawah sadar. Sekali punika, jawaban titiang nika berdasarkan pengalaman yang tiang rasakan sendiri, tiang apa sih namanya itu, tiang tidak mengambil dari pengalaman orang lain, tidak mengambil dari apa namanya sastra dan lain sebagainya. Tiang hanya menceritakan berdasarkan apa yang tiang alami, kemudian apa yang sudah terjadi selama tiang menjadi seorang pengayah, yang sering tiang tangani semeton sami sampun tangkil rawuh meriki nunas penglukatan, nunas pawintenan, ring genah titiang. Pengalamannya hampir sama seperti yang tiang ceritakan tadi. Intinya niki yang mengalami mimpi sekali punika, tidak usah terlalu takut yang berlebihan, tidak usah juga terlalu bahagia yang berlebihan, tidak usah juga terlalu membesar-besarkan hal sekali punika, dijalani manten. Dijalani saja sampai nanti pada waktunya akan terjawab sendiri oleh waktu. Jelasan titiang mengenai semeton sami metaken indi arti mimpi yang tiang jabarkan tadi, sinah sampun niki akeh keiwangannya nih, sinah sampun akeh kepelihannya nih, sinah sampun akeh saniten mengah ring kayun, nunas pengampuran untuk ketambetan titiang, suksema majeng semeton sareng sami sane sampun ulati ring konten-konten titiang puniki, suksema sane sampun metaken ring DM nunas pengampura yang jawaban titiang ke kurang memuaskan kenten malih pisan titiang nunas pengampura ring semeton sareng sami. Punika manten video titiang kali ini tiang sineb antuk parama santi. Om santi 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 om suksema.